Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dirindra Setiawan Hartono dengan nomor NIM belakang 098. Pada kali ini saya akan mempraktikkan tata cara proses pembuatan peta tematik, yaitu peta persebaran fasilitas, peta tutupan lain, dan peta kependudukan yang berada di Desa Karangsari. Nah, dimulai dari peta persebaran fasilitas. Fasilitas ini sendiri terbagi menjadi 4, yaitu fasilitas peribadatan, fasilitas kesehatan, fasilitas perekonomian, dan fasilitas pendidikan. Nah, dimulai dengan pengumpulan data-data primer. Nah, berikut ini merupakan data-data primer yang dikumpulkan melalui aplikasi Google Earth di internet. Terdapat 4 fasilitas ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan peribadatan. Dan data-data ini sudah berbentuk SHP, sehingga sudah menjadi titik-titik yang siap untuk diolah menjadi informasi. Oke, sekarang langsung saja membuka aplikasi QGIS. Baik, data pertama yang perlu dimasukkan yaitu adalah data Desa Karangsari atau Desa Wilayah Studi. Tinggal di drag, kemudian akan tampil peta Desa Karangsari di layar laptop seperti ini. Nah, setelah memasukkan wilayah studi, selanjutnya yaitu adalah memasukkan sebaran fasilitas, dimulai dengan fasilitas ekonomi. Jadi tinggal di drag. Oke, nah berikutnya adalah persebaran fasilitas ekonomi. Nah, fasilitas ekonomi di sini ruang lingkupnya itu masih Kecamatan Jatiasa, sehingga belum tertuju di Desa Karangsari, sehingga perlu dilakukan intersection antara fasilitas ekonomi ini dengan Desa Karangsari. Itu dengan cara klik vektor, geopressing tools, dan intersection. Intersection ini adalah fasilitas ekonomi dengan Desa Karangsari. Kemudian dipilih input datanya, deskripsi, kemudian nama desanya. Kemudian klik run. Oke, dan setelah hasil run telah selesai, maka akan terlihat seperti ini. Ini adalah persebaran fasilitas ekonomi di Desa Karangsari. Karena ini sudah dalam bentuk intersection, sehingga data yang ini bisa dihapus. Oke, untuk mengklasifikasikan fasilitas perekonomian di sini, maka perikanan, properties, simbologi, diganti ke categorize, kemudian di value ini dari input datanya. Oke. Jadi persebaran fasilitas ekonomi di Desa Karangsari itu terbagi menjadi pasar dan toko atau warung. Nah, seperti ini tinggal apply. Oke. Nah, jadi fasilitas ekonomi di Desa Karangsari. Dan yang selanjutnya itu adalah memasukkan fasilitas kesehatan dengan cara yang sama. Dan fasilitas kesehatan ini juga lingkupnya masih Kecamatan Jatiasa. Nah, terlihat dari persebaran fasilitas kesehatan di Kecamatan Jatiasa, dapat diketahui bahwa tidak ada titik atau fasilitas kesehatan di Desa Karangsari. Sehingga fasilitas kesehatan ini dapat dihilangkan saja, ya, karena tidak ada fasilitas kesehatan di Desa Karangsari. Dan lanjut lagi ke fasilitas pendidikan. Dengan cara yang sama, yaitu tinggal dipindah. Nah, karena ini persebarannya juga masih di Kecamatan Jatiasa, sehingga dilakukan dengan cara yang sama. Untuk Desa Karangsari, yaitu vektor, geopressing tools, intersection. Yang ini fasilitas pendidikan, yang ini Desa Karangsari. Dan input datanya, dan nama desa. Oke. Sehingga dapat diamati ini adalah persebaran fasilitas pendidikan di Desa Karangsari. Dan ini dihapus saja. Dan diganti nama kemudian untuk mengklasifikasinya dengan cara yang sama, properties, decorate. Oke. Nah, jadi dapat diamati bahwa ya, terdapat SD dan SMP untuk fasilitas pendidikan di Desa Karangsari. Ya, jadi persebarannya seperti ini. Kemudian yang selanjutnya itu adalah memasukkan data peribadatan. Dengan cara yang sama, yaitu di draft. Oke, ini adalah data persebaran fasilitas peribadatan di Kecamatan Jatiasa. Dan di intersect dengan Desa Karangsari. Data. Oke. Ya, berikut ini adalah persebaran fasilitas peribadatan
di Desa Karangsari. Dengan cara yang sama untuk mengklasifikasikan jenis peribadatannya. Oke, jadi terdapat 3 jenis peribadatan di Desa Karangsari, yaitu ada gereja, masjid, dan wihara. Dan persebarannya seperti ini. Nah, jika digabungkan semua, maka hasilnya akan seperti ini. Dan berikutnya adalah persebaran fasilitas pendidikan, ekonomi, dan peribadatan di Desa Karangsari. Nah, jika ingin mengubah warna dari titik atau poin fasilitas ini, yaitu dengan cara mengklik simbol titik di sini. Misalnya ingin mengganti gereja di sini, tinggal klik 2 kali. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah color atau warna. Jika ingin mengganti warnanya, maka tinggal klik ikon tanda panah bawah ini dan bisa dipilih warna sesuai yang diinginkan. Atau misalnya jika ingin mengganti bentuk titik ini menjadi sebuah simbol, maka dapat mengklik ini simple marker, klik. Nah, kemudian di sini simbol layer type bisa diubah menjadi SVG. Nah, kemudian terdapat beberapa opsi untuk memilih logo yang diinginkan. Karena ini adalah fasilitas peribadatan berupa gereja, maka maksudnya yaitu religion, yang pilih simbol yang sesuai dengan gereja seperti ini. Oke, jika sudah memilih, maka bisa diatur tingkat kebesaran logo tersebut atau simbol tersebut di sini. Oke, jika merasa sudah cukup, maka tinggal klik OK. Maka akan mendapat tampilan seperti ini sebagai penanda bahwa itu adalah fasilitas peribadatan berupa gereja. Baik, mungkin cukup sekian untuk proses pembuatan peta tematik berupa peta persebaran fasilitas di Desa Karangsari. Baik, setelah membuat peta tematik persebaran fasilitas di Desa Karangsari, maka yang selanjutnya yaitu adalah mempraktikkan proses pembuatan peta tematik, peta kependudukan, dan peta perekonomian. Nah, untuk peta kependudukan sendiri adalah jumlah penduduk, sementara untuk peta perekonomian sendiri adalah tingkat kemiskinan. Untuk peta kependudukan dan peta perekonomian ini wilayah studinya yaitu adalah masing-masing desa di Kecamatan Matesi dan Kecamatan Karangpandan. Nah, sehingga sebelum memulai proses pembuatan peta tematik tersebut, maka diperlukan terlebih dahulu pengumpulan data-data sekunder mengenai data-data jumlah penduduk dan tingkat kemiskinan di Kecamatan Matesi dan Kecamatan Karangpandan, ya, tiap-tiap desanya. Oke, setelah dikumpulkan data-data sekunder dari internet, maka selanjutnya yaitu membuka aplikasi QGIS. Oke, setelah aplikasi GeoGIS dibuka, maka langkah pertama yaitu adalah memasukkan SHP wilayah studi, yaitu di Kecamatan Matesih dan Kecamatan Karangpandan. Nah, jadi SHP-nya itu adalah SHP desa-desa di Kecamatan Matesih dan Karangpandan. Oke, nah, jadi setelah memasukkan data SHP wilayah studi, maka tampilannya akan seperti ini. Akan tampil peta wilayah studi di layar laptop atau di layar QGIS. Nah, setelah memasukkan wilayah studi, maka selanjutnya yaitu adalah masukkan data-data terkait kependudukan dan perekonomian dengan cara CTRL dan L ditekan secara bersamaan seperti ini. Oke, kemudian pergi ke delimited text ini.
kemudian mencari file Excel mengenai data kependudukan dan perekonomian. Jadi yang pertama adalah masukkan jumlah penduduk terlebih dahulu. Ini jumlah Excel jumlah penduduk, tinggal diklik. Oke. Kemudian file format, tab, semikolon, dan koma di checklist, kemudian custom delimiter, record dan field ini seperti ini di checklist, dan no geometry. Nah, kemudian sampel datanya adalah seperti ini. Nah, jadi pastikan data dari BPS yang dimasukkan ke dalam Microsoft Excel itu memiliki urutan-urutan atribut data sesuai dengan atribut data di SHP Kelurahan Kecamatan Matsih ini. Ini seperti ini, dimulai dari provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, kemudian baru informasi jumlah penduduk. Kemudian setelah masukkan data jumlah penduduk ini, klik Add, maka tampilannya akan seperti ini, terdapat satu layer baru berupa jumlah penduduk. Kemudian untuk memasukkan jumlah penduduk ini ke dalam wilayah studi ini, maka klik kanan properties di layar kelurahan ini. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kemudian masuk ke join dan klik tanda plus atau add new join. Nah, maka akan tampil seperti ini. Yang di join layer ini adalah data informasi mengenai jumlah penduduk, sementara yang di join ini adalah desa. Kemudian target juga desa. Kemudian ini just join layer in memory, ya di unchecklist juga tidak apa-apa. Kemudian klik OK, apply. Oke, setelah klik apply ini, maka data mulai jumlah penduduk akan langsung masuk ke dalam SHP di Kelurahan Kecamatan Matsih dan Karangpandan ini. Dan dapat dilihat dari atribut tabel. Oke, ini adalah jumlah penduduk. Ini desa, misalnya ini adalah desa Kedu, maka jumlah penduduknya yaitu 3.400 sekian. Begitu juga dengan desa-desa lainnya, sehingga data informasi yang diolah dari Excel tadi akan otomatis bergabung di tabel atribut SHP wilayah studi ini. Kemudian untuk mengklasifikasikan jumlah penduduk tiap desa, maka dapat klik kanan sini, properties, kemudian simbologi, masuk ke graduate. Value di sini diisi dengan jumlah penduduk, dan colorem ini berwarna merah untuk jumlah penduduk, kemudian classify. Oke, ini ada 5 kelas. Setelah terbagi menjadi 5 kelas, maka klik apply. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Jadi semakin gelap warna pada peta ini, maka semakin tinggi jumlah penduduknya. Ini untuk 5 kelas. Jika ingin mengubah menjadi misalnya menjadi 4 kelas, maka dengan cara yang sama, properties, masuk ke simbologi, kemudian di sini pilih menu yang tanda panah bawah ini, diturunkan menjadi 4, maka dia akan otomatis menjadi 4, dan warnanya juga akan otomatis berubah mengikuti dengan jumlah kelasnya. Oke, jadi ini untuk pembuatan peta tematik berupa jumlah penduduk di Kecamatan Matsih dan Karangpandan. Kemudian untuk memasukkan data mengenai perekonomian, yaitu adalah tingkat kemiskinan, yaitu menggunakan cara yang sama. Jadi seperti tadi, klik CTRL L dan L, dan masuk ke delimited text ini, dan cari Microsoft Excel tentang kemiskinan. Ini sudah disiapkan. Di Microsoft Excel ini telah disiapkan terlebih dahulu sebelumnya, yang diambil dari data di internet berupa data BPS, yang kemudian di-save dengan tipe file itu adalah CSV. Jadi Microsoft Excel kemudian pilih yang CSV, supaya dia dapat terbaca di aplikasi QGIS. Dan juga pastikan juga urutan-urutannya sesuai dengan urutan atribut sesuai dengan SHP wilayah studi. Ini juga tidak perlu diubah, dan pastikan di sini datanya adalah sesuai dengan data di SHP wilayah studi, kemudian provinsi, kabupaten, kecamatan, desa. Baru ini adalah persentase kemiskinan. Ini adalah informasi mengenai perekonomiannya. Oke, kemudian tinggal di add.
Dan dengan cara yang sama, klik kanan sini properties, masuk ke join, kemudian tambah lagi add vector join. Nah, kali ini adalah data kemiskinan. Join fieldnya juga sama, desa, tidak bisa. Oke, setelah di-apply, nah, dia akan otomatis tertambah lagi data berupa data tingkat kemiskinan. Jadi di dalam layer SHP Kelurahan Kecamatan Matesih dan Karangpandan ini terdapat dua data, yaitu jumlah penduduk dan tingkat kemiskinan. Nah, ini untuk jumlah penduduk, dan ini adalah untuk persentase tingkat kemiskinannya dalam persen. Ya, ini misalnya di Gondang Manis, yaitu tingkat persentase kemiskinannya yaitu 34%. Oke. Ini untuk tabel atributnya, selanjutnya yaitu adalah pengklasifikasian tingkat kemiskinannya di tiap-tiap kelurahan. Dengan cara yang sama, yaitu properties, kemudian simbol G, ini adalah yang graduate, dan misalnya untuk perekonomian dapat diubah untuk warna hijau. Nah, ini jumlah penduduknya diganti kemiskinan, kemudian classify. Misalnya di sini kelasnya 4. Untuk apply, dan maka akan tampil tingkat kemiskinan di masing-masing kelurahan di Kecamatan Matesih dan Karangpandan. Jadi semakin tua warna hijau di dalam kelurahan ini, maka semakin tinggi tingkat kemiskinannya. Ini juga dapat terlihat ini adalah interval dari persentase tingkat kemiskinannya. Maka setelah selesai, maka didapatkan dua informasi dalam SHP ini, yaitu informasi mengenai jumlah penduduk di masing-masing kelurahan dan informasi perekonomian mengenai tingkat kemiskinan di masing-masing kelurahan Kecamatan Matesih dan Kecamatan Karangpandan. Ya, kurang lebih seperti itu untuk pembuatan peta tematik kependudukan dan perekonomian. Oke, jadi setelah membuat peta tematik berupa peta kependudukan dan peta perekonomian, yang selanjutnya yaitu adalah membuat peta tematik, yaitu peta tutupan lahan, yang berada di Desa Karangsari, Kecamatan Setioso, Kabupaten Karanganyar. Nah, dalam membuat peta tematik tutupan lahan ini, yaitu menggunakan aplikasi QGIS. Nah, ada beberapa data yang perlu disiapkan, yaitu adalah data citra yang memiliki band atau kanal. Nah, data band ini yaitu adalah data Landsat 8, yaitu band 2, band 3, dan band 4. Nah, adanya band 2, band 3, dan band 4 ini untuk menghasilkan warna yang asli atau true color. Nah, band ini atau data ini dapat diperoleh melalui aplikasi USGS. Nah, USGS atau aplikasi Libra Development. Dan untuk memperolehnya sederhana, yaitu arahkan ke wilayah studi seperti ini. Ya, di Kabupaten Karanganyar, kemudian use map. Nah, setelah koordinatnya sudah benar, selanjutnya itu memilih rentang waktu, misalnya ini dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Jika sudah, lanjut ke pemilihan data. Ya, pemilihan datanya yaitu menggunakan data Landsat. Data Landsat ini untuk memberikan data citra atau true color. Landsat kemudian masuk ke Landsat Collection 1. Setelah masuk Collection 1, kemudian masuk lagi ke Landsat Collection 1 level 1. Nah, pilih Landsat 8. Setelah sudah, klik result, maka dia akan menampilkan data-data yang ada terkait citra Landsat di tahun 2020 hingga tahun 2022. Misalnya ini untuk menunjukkan, nah, pilih data yang menampilkan di wilayah studi. Ini tidak terlihat. Lanjut mungkin yang ini. Nah, ini adalah data yang menampilkan wilayah studi, dan setelah memilih data juga usahakan memilih data yang minim awan seperti ini. Baik, jika misalnya ini sudah, tinggal klik di sini untuk download. Nah, klik download ini, Geotiff ini, level 1 Geotiff. Setelah di-download, maka dia akan memproses. Nah, misalnya sudah seperti saya, ini didapatkan data tahun 2021 itu band 2,
band 3, dan band 4. Nah, selanjutnya yaitu mengolah data tersebut menggunakan aplikasi QGIS. Oke, jadi yang pertama yaitu memasukkan data wilayah studi terlebih dahulu, yaitu di Desa Karangsari. Oke, jika sudah, tinggal di drag saja seperti biasa. Oke, ini adalah wilayah studi, kemudian masukkan data tadi, 3 tadi, secara bersamaan. Nah, tampilannya akan seperti ini karena hitam ini karena memang belum diolah. Nah, kemudian kita merge atau menggabungkan 3 band ini. Menggunakan ini, ketiga band ini di select all aja, kemudian vektor masuk ke raster masuk ke miscellaneous, kemudian merge atau gabungkan input layer ke select all, kemudian checklist pada place each input file into a separate band. Oke, setelah sudah ini tidak usah diganti lagi, langsung saja run. Nah, setelah sudah, hasilnya akan seperti ini. Nah, oke, karena ini merge-nya sudah ada, jadi sisanya ini tinggal dihapus saja, tidak apa. Oke, nah wilayah studinya ada di sini. Nah, untuk mengarahkan citra lensa 8 ini ke wilayah studi, maka digunakan raster ekstraksi supaya bisa mengarah ke wilayah studi atau fokus pada wilayah studi saja. Ini merge, dan ada wilayah studi. Oke, yang lain tidak usah diganti-ganti, langsung saja run. Oke, nah maka bentuknya akan seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, jadi yang tadi bisa dihapus. Maka dia akan mengikuti untuk wilayah studi yaitu Desa Karangsari tadi. Nah, oke, karena ini warnanya juga masih salah ya. Jadi klik kanan, properties, dan masuk ke simbology, ke multiband. Nah, di sini pada red band ini yang benar itu adalah band 3 ya, karena band 2 itu warnanya biru, kemudian band 3 itu hijau, dan band 4 itu merah. Nah, jadi di sini adalah band 3, kemudian di sini band 1. Kemudian klik apply. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, untuk menghilangkan warna hitam di sini, dapat klik properties, dan transparency, pada additional value, pilih 0, kemudian apply. Oke, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, selanjutnya, untuk mengklasifikasikan mana lahan yang terbangun, mana lahan yang tidak terbangun, atau lahan sawah, maka dapat membuat layer baru. Layer baru di sini, misalnya, klasifikasi lahan. Itu geometrinya menggunakan point. Oke, kemudian langsung saja oke. Nah, setelah sudah, selanjutnya yaitu adalah pilih toggle editing ini untuk mengaktifkan dan bisa memberikan poin atau titik-titik untuk mengklasifikasikan lahan. Misalnya ini berdasarkan citra satelit di Google Maps, ini adalah permukiman. Dan sehingga dapat klik sini, misalnya di sini. Nah, ID pilih 1. Jadi 1 di sini saya untuk permukiman. 1 untuk permukiman. Jadi di sini juga 1 karena dia adalah permukiman. Di sini juga. Oke, ya itu contoh kecilnya seperti itu. Kemudian misalnya lagi di Desa Karangsari itu berdasarkan Google Maps itu ada hutan. Ya, hutan itu di sini yang warnanya gelap ini, hijau gelap ini adalah hutan. Hutan di sini saya pilih nomor 2. Ini ke hutan. Misalnya di sini hutan. Oke, nah contohnya seperti itu. Kemudian di Desa Karangsari juga ada sawah. Sawah itu warnanya hijau muda ya. Jadi untuk sawah sendiri nomor 3, karena tadi nomor 2 hutan, nomor 1 permukiman. Jadi sekarang nomor 3 itu sawah. Ini juga sawah. Oke, jadi bisa mengklik membuat poin-poin satu persatu ya di semua wilayah di sini. Tidak perlu menyeluruh juga tidak apa. Yang penting sudah
mewakilkan klasifikasiannya, seperti itu. Oke, jadi misalnya sudah, maka tinggal klik save di sini. Nah, itu contoh kecil membuat titik-titik tadi. Saya sudah menyiapkan data poin untuk klasifikasi lahan, jadi bisa dimasukkan saja untuk tutupan lahan. Oke, jadi yang ini dihapus saja. Nah, jadi semisal tadi pengklasifikasian titik-titik tutupan lahannya sudah selesai, ya misalnya ini titik tutupan lahan ini sih sudah. Selanjutnya yaitu adalah masuk ke plugins, kan, kemudian ZSAKA ke classification doc. Nah, maka bentuknya akan seperti ini. Yang di atas ini pilih clip mesh, kemudian yang di bawahnya sini pilih titik-titik tadi, tutupan lahan tadi. Oke, nah setelah sudah, selanjutnya adalah perform dan classification. Nah, maka bentuknya akan seperti ini. Ini ditutup saja. Nah, ini adalah outputnya. Jadi untuk mengklasifikasikan, caranya adalah tadi untuk mengklasifikasikan tadi yang titik-titik tutupan lahan tadi, saya klik kanan sini, properties, kemudian masuk ke multiband, maaf ke palette ini, kemudian di classify. Nah, karena tadi nomor 1 itu adalah lahan terbangun, saja di sini lahan terbangun. Nomor 2 tadi adalah hutan atau lahan non terbangun, kemudian yang ketiga tadi sawah. Kalau lahan terbangun ini misalnya warna kuning, hutan ini misalnya hijau tua, sama hijau muda. Nah, kemudian apply, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, tapi di sini ada warna kuning-kuning di belakangnya sini ya. Tandanya ini data ini masih belum matang gitu ya, ibaratnya. Jadi selanjutnya untuk menghilangkan warna kuning belakang ini, itu adalah masuk ke raster dan extraction sini, di raster by mass layer, masuk ke output, kemudian mass layer adalah wilayah studi Desa Karangsari. Kemudian tinggal klik run. Nah, sekarang dia otomatis akan sama seperti tadi, tapi kali ini warna hitam yang ada di belakangnya ini dapat dihilangkan ya. Hilangkan dengan cara ini, klik kanan, properties. Nah, pada transparansi ini, additional data value, tulis 0, kemudian apply. Nah, otomatis bagian belakangnya akan hilang. Dan yang tadi dihapus saja. Kemudian yang selanjutnya, masuk ke simbologi, palette unique, classify. Nah, tadi nomor 1 tadi, permukiman. Nomor 2 lagi, hutan. Nomor 3 lagi, sawah. Oke, kemudian memilih warna, dan warna ini juga disesuaikan dengan standar SNI untuk permukiman kuning, hutan hijau tua, sawah hijau muda. Oke, setelah sudah, klik apply. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Ini adalah peta tematik, peta berupa tutupan lahan. Warna kuning di sini menandakan lahan terbangun, yang penggunaan lahannya itu adalah permukiman. Kemudian warna hijau tua di sini tutupan lahan adalah lahan non terbangun dengan penggunaan lahan hutan. Sementara warna hijau muda di sini merupakan tutupan lahan berupa sawah. Oke, mungkin sekian video dari saya untuk mempraktikkan peta tematik, peta percobaan fasilitas, dan peta tematik kependudukan dan perekonomian. Kemudian yang terakhir adalah peta tutupan lahan. Jadi setelah semua sudah selesai, selanjutnya itu adalah membuat layout peta. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.